Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kita. Khusus hari ini kita akan merayakan ibadah Natal kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak juga untuk boleh membuka hati buat Tuhan Yesus. Kita terima kelahirannya, kita sambut kehadirannya di dunia ini untuk keselamatan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita dengan sukacita Natal. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita buka hati buat Tuhan untuk Tuhan hadir buat setiap kita. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Secara khusus kami boleh merayakan hari kelahiranmu Bapa. Mari Tuhan, Kau yang beracara pagi hari ini, Kau persiapkan setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh terima lawatan-Mu Tuhan, untuk boleh menerima jamahan-Mu Bapa, untuk boleh menyambut kelahiran-Mu Bapa, sehingga Engkau hadir dalam setiap kami Bapa, Engkau hadir dalam setiap jemaat-Mu Bapa, sehingga siapapun yang beribadah pagi hari ini, biarkan sukacita Natal boleh dirasakan. Yang sakit boleh menerima kesembuhan, yang lemah boleh terima kekuatan, yang bersedih boleh terima penghiburan yang daripada-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja lewat ibadah kami pagi hari ini. Dan Kau yang beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami siap beribadah kepadamu, kami siap memuji menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka pujian kita yang pertama. Sambil kita imani, Dialah damai yang sempurna. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Sekali lagi, dan lihatlah
bersujudlah. Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau belajar bersyukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami Bapa. Biarkan setiap umat yang percaya Tuhan pagi hari ini boleh menerima kelahiran-Mu Bapa, sehingga hidup kami bukan seperti dunia ini lagi Bapa. Hidup kami hidup di dalam terang-Mu Bapa, hidup di dalam kebebasan, hidup dalam kemerdekaan Tuhan oleh kuasa Roh-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah Tuhan Yesus setiap umat Tuhan yang boleh percaya kepadamu. Biarkan benar-benar boleh merasakan kelahiran-Mu Tuhan buat setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan, ajaib anugerah-Mu buat setiap kami Bapa. Engkau boleh lahir bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau agungkan Engkau lebih lagi. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita undang hadiratnya lebih sungguh lagi. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun, sama-sama kita buka hati, kita mengundang hadiratnya. Biarkan dia hadir melawat setiap pribadi kita. Kita katakan dengan pujian, ajaib anugerah-Mu Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Kita ulang kembali dari awal. Saya undang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Katakan lagi, ajaib sungguh hadirat-Mu Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Kita katakan sama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan
buat kasih. Mari Bapa, Engkau datang menghampiri setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Katakan untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan Untuk kekal. kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Mari sembah. Haleluya Yesus. Ialah manasika. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ialah manasika nasa. Terima kasih Yesusku. Ialah manasika nasa. Ialah manasia. Haleluya Yesus. Ialah manasika nasa. Ialah manasika Yesus. Biarkan siapa yang percaya pagi ini Bapa, boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Hampiri Tuhan, hampiri terus, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Udah masih, supaya terang-Mu datang Tuhan buat setiap umat-Mu. Terang-Mu datang buat setiap jemaat-Mu Bapa. Sehingga yang sakit boleh sembuh, yang lemah boleh dikuatkan, yang terikat boleh dibebaskan, yang sedih boleh terima sukacita. Mengalir Roh Kudus, mengalirlah Yesus Kristus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu Allah. Kau layak dipuji, Kau layak disembah Bapa, layak ditinggikan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau boleh datang menghampiri kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh lahir atas hidup kami. Siapa sih? Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari saudaraku, kembali katakan terima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan terima kasih-Mu kepada Dia. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Sekali katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu.
kemuliaan nama-Mu yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan persembahan ini, biarkan penyembahan ini benar-benar Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan sukacita itu boleh kami rasakan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kembali bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bergembira menyambut kelahiran-Mu Bapa. Biarkan sukacita-Mu penuh atas setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sambil salam kanan kiri kita katakan, mari bersorak dan bergembira, kita sambut kedatangannya. Bersorak dan bergembira, sambut kedatangannya. Dia Raja yang mulia, Juru Selamat dunia. Bahagialah semua, mari datang padanya. Anak kecil, anak kudus, penghapus dosa umat manusia. Dialah Yesus penebus, Juru Selamat yang kudus, penolong orang yang lemah, penghapus dosa kita. Sembahlah dan puji Dia, Raja surga dunia. Hosiana terpujilah, sekarang, kini, dan selamanya. Glory, glory, haleluya, terpujilah. Glory, haleluya, terpujilah. Glory, haleluya, terpujilah. Kita ulang kembali, kita akan bersorak dan bergembira, kita sambut kedatangannya. Bersorak dan bergembira, sambut kedatangannya. Dia Raja yang mulia, Juru Selamat dunia. Bahagialah semua, mari datang padanya. Anak kecil, anak kudus, penghapus dosa umat manusia. Dialah Yesus penebus, Juru Selamat yang kudus, penolong orang yang lemah, penghapus dosa kita. Sembahlah dan puji Dia, Raja surga dunia. Hosiana terpujilah, sekarang, kini, dan selamanya. Glory, glory, haleluya, terpujilah. Glory, haleluya, terpujilah. Glory, haleluya, terpujilah. Glory, glory, haleluya, terpujilah. Glory, haleluya, terpujilah. Glory, haleluya, terpujilah. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita naikkan pujian Natal kita berikutnya. Kita katakan kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan berikutnya dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
kasih Bapak Ibu Saudaraku, silahkan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarkan apa yang sudah kami persembahkan lewat pujian penyembahan kami, biarkan ini menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan kami akan duduk diam, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bicaralah melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Lois Sunilingga lewat firman yang akan disampaikan. Biarkan Tuhan kami boleh Tuhan menyambut kelahiran-Mu lewat firman kebenaran-Mu. Apa yang kehendaki bagi setiap kami Bapa, untuk kami boleh belajar mendengar, mengerti bahkan melakukannya. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, namun Roh-Mu Tuhan yang ada bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami mendapatkan semua itu Bapa. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah melalui firman-Mu, bekerjalah melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, biarkan itu benar-benar isi hati-Mu, perkataan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami mau masuk dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, jalan kebenaran dan hidup. Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus kau jalan, Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. kita ulang kembali pujian ini dari awal. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus kau jalan, Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. katakan tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa. Sekali lagi katakan tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Saya persilahkan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Kau begitu ajaib, Kau begitu luar biasa. Kalau hari ini Bapa, di hari Natal ini kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah, kami bersyukur. Biarkan di pagi hari ini Bapa, urapan-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir, memberkati, mengurapi kami semuanya Bapa, sehingga benar-benar kami boleh menerima berkat yang baru, damai sejahtera, sukacita yang daripadamu. Berkuasalah Tuhan atas firman-Mu, berkuasalah atas hamba-Mu, berkuasalah atas seluruh jemaat-Mu ya Bapa.
Bapa. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, semua yang mau menghambat, mengacaukan firman Tuhan, semua yang membuat mencuri, yang membuat tidak bisa mendengar, yang membuat tidak bisa menerima, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarkan urapanmu atas hamba-Mu, taruhkan hikmat perkataan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Shalom sekali lagi semuanya. Puji Tuhan ya, selamat pagi, selamat hari Natal Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya, kalau di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk kita masih bisa merayakan Natal, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bersukacita. Tuhan, itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan Saudaraku. Ya, pagi hari ini juga biarlah kita boleh sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, kalau kita sungguh-sungguh membuka hati, sungguh-sungguh menerima, saya percaya ya, kalau saya katakan bangsa yang berjalan di dalam gelap melihat terang yang besar. Ya, saya percaya saudaraku ya, Tuhan turun memberikan keselamatan, memberikan terangnya, memberikan jalannya bagi setiap orang yang mau buka hati dan menerima. Jadi biarkan Natal ini tidak sekedar lewat begitu saja karena rame-rame, karena pesta, karena gembira dunia, tetapi biarlah kita benar-benar juga di hari Natal ini kita diperbaharui sukacitanya, terutama juga rohnya, sehingga kembali lagi dibangkitkan, diberikan semangat ya saudaraku ya, supaya lewat Natal ini ada perubahan, ada kebangkitan bagi kita semuanya saudaraku. Ya puji Tuhan ya, kalau pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Lukas saudaraku, Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Waktu saya dapatkan ayat ini saudaraku, ada satu ya, mungkin setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita mendengarkan cerita Natal, berita Natal saudaraku ya. Kalau perikop pagi hari ini kan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, saya rasa mungkin cerita itu kita sudah dengar, kita sudah hafal gitu ya. Tetapi hari ini saudaraku, dari firman ini, waktu firman ini didapatkan, ada satu yang Tuhan taruh ya, bahwa ternyata yang membuat juga Natal itu terjadi, yang membuat rencana Tuhan itu tergenapi saudaraku, karena memang ada orang-orang yang diutus dan orang-orang yang mau nurut, yang mau tunduk, yang mau menerima saudaraku. Itu kuncinya saudaraku ya. Ya, kalau kita dengar cerita Natal, banyak yang Tuhan pakai untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya. Ada Yusuf, ada Maria, bahkan ada juga gembala-gembala, ya saudaraku, ada orang Majus, banyak saudaraku, dan mereka punya bagian-bagiannya masing-masing. Nah, kalau hari ini saudaraku, kita mau belajar pagi hari ini, kita mau belajar dari Maria, saudaraku ya. Bagaimana Maria menerima berita itu? Bagaimana Maria menerima bagian bahwa dia Tuhan pilih menjadi satu bagian dari rencana Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya ya, Yesus sudah lahir ribuan tahun yang lalu di Bethlehem ke dunia ini. Tetapi Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dan hari ini secara roh Tuhan mau melahirkan di dalam setiap orang yang percaya. Sehingga Natal itu sebenarnya bukan terjadi setahun sekali. Ya, setiap saat Natal itu bisa terjadi. Kelahiran itu bisa terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, ditetapkan mau menerima gitu ya. Nah, kita mau sama-sama belajar ya. Di perikop ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, saudaraku lihat, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Jadi saya percaya saudaraku bahwa dari firman ini kita belajar Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu dalam segala sesuatu. Kenapa dituliskan benar ya, bulan yang ke-6 Allah menyuruh Gabriel, malaikat Tuhan itu ke rumah Maria saudaraku. Jadi saya percaya saudaraku ya, bahwa Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang merencanakan. Tujuan Tuhan satu, Tuhan punya janji keselamatan. Jadi Natal itu kenapa kita bersuka cita saudaraku? Karena ada janji keselamatan ya, berita keselamatan diberikan ya, bahwa berita yang diberikan itu, berita itu, rencana itu sudah mulai terjadi, sudah mulai digenapi ya. Natal itu dimulai dengan kedatangan malaikat, dengan malaikat diutus kepada Maria. Disitulah cerita itu dimulai. Saya percaya di dalam setiap kita juga cerita itu akan dimulai. Ada waktu Tuhan, bahwa Tuhan akan memanggil, Tuhan akan memilih, Tuhan akan mengutus hambanya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara. Ya saudaraku, saya merasakan setiap kita
yang hari ini mungkin sudah mengenal, sudah beribadah, sudah percaya, bahkan mungkin ada yang hari ini juga baru pertama kali mendengar. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang merencanakan itu, Tuhanlah yang menetapkan itu, Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih, Tuhan yang mengutus. Jadi di sini ada utusan Tuhan. Jadi bicara pekerjaan Tuhan, saudaraku, Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya untuk menjadi utusan, untuk menyampaikan berita baik, menyampaikan kabar baik. Jadi saudaraku, jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele berita baik yang kita dengar. Jangan anggap sepele orang-orang yang menyampaikan berita baik. Karena itu Tuhan yang mengutus dan itulah waktu Tuhan. Sekarang bagaimana kita mau meresponinya? Di sini kan malaikat Tuhan diutus kepada Maria. Maria tidak tahu apa-apa, saudaraku. Maria tidak mengerti. Maria tidak tahu. Tuhan yang punya rencana itu. Dan di sini kan ayat selanjutnya, ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, jadi lihat, malaikat datang, dia katakan apa? "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku, apakah Maria tahu dia dikaruniai? Apakah dia tahu dia disertai Tuhan? Dia nggak tahu, saudaraku. Jadi dari ayat ini kita sama-sama belajar. Kita sebenarnya tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi satu hal, kalau sampai kita bisa percaya, kalau sampai kita bisa mengenal, termasuk orang-orang dikaruniai, termasuk yang disertai Tuhan. Saudaraku, dari ayat ini kita mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak panggil, Tuhan tidak pilih. Kalau Tuhan di sini dikatakan ya, tidak dikaruniai. Ya, kalau tidak dikaruniai, di mana kita, saudaraku ya. Jadi dari ayat ini kita mau sama-sama belajar ya. Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita bersyukur? Karena kita dikaruniai. Ya, saudaraku, bersyukurlah hari ini. Apapun keadaanmu, karena engkau dikaruniai Tuhan. Ada amin nggak, saudaraku ya? Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Ya benar, saya percaya ya, kita patut menaikkan ucapan syukur kita karena kita dikaruniai Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, siapa kita? Kalau kita bisa melewati masa-masa dalam hidup kita, kalau kita bisa melewati waktu-waktu, kalau kita bisa sampai percaya, mengenal, bahkan sampai bisa melayani Tuhan, itulah karunia Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Jadi kita patut bersyukur. Dan di sini dikatakan dia di ayat selanjutnya di 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Berarti kan dia tidak tahu, dia nggak ngerti apa artinya ya. Ya, dulu saudaraku, sekalipun kita dilahirkan Kristen, kita ini nggak mengerti pekerjaan Tuhan. Kita tidak mengerti, ya tidak mengerti memuji Tuhan, tidak mengerti bersyukur, tidak mengerti dianugerahi, nggak ada yang tahu. Ya, Maria waktu dia didatangin dia nggak ngerti apa arti salam itu. Ya saudaraku, hari ini kita mau sama-sama bersyukur. Buat yang sudah mengerti, bersukacitalah, bersyukurlah karena dikaruniai Tuhan. Tapi buat orang-orang yang belum mengerti, saudaraku, kasihani mereka. Ya kasihani mereka, doakan mereka supaya mereka juga bisa mengerti. Karena ingat dulu sebelum kita mengerti, kita juga tidak tahu apa-apa, saudaraku. Dan di sini kan Maria terkejut, ya. Saudaraku, itu yang saya rasakan ya. Sebenarnya waktu Tuhan memilih, memanggil, kita tidak tahu apa-apa. Dan seringkali kita terkejut ya. Karena kita itu pasti apa yang Tuhan nyatakan itu berlawanan. Ya ini kan bicara udah waktunya Tuhan. Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan datangin. Sama juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan, begitu genap waktunya, Tuhan akan datang, saudaraku. Tuhan akan datang, Tuhan akan bicara, Tuhan akan sampaikan apa yang menjadi rencananya. Dan pasti kita kaget. Kenapa? Itu bukan rencana saya. Pasti begitu, saudaraku. Itu bukan, wah apa artinya? Apa maksudnya? Itu bukan rencana. Ya itulah manusianya kita. Kenapa kaget? Kenapa bingung? Kenapa takut? Kenapa khawatir? Karena tidak mengerti, karena tidak tahu. Itu respon manusiawi. Maria pun terkejut pada saat dia didatangin malaikat. Ya dia kaget, dia tidak mengerti. Kenapa dibilang dikaruniai? Kenapa dibilang disertai? Di situ dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, Tuhan tahu nggak kalau kita takut, saudaraku? Tahu, saudaraku. Saya percaya ya, kalau bukan anugerah Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti, tidak ada satu orang pun yang berani, tidak tahu, tidak mengerti. Saya jujur, saudaraku, semakin melayani itu juga kalau bukan karena Tuhan, yang ada itu memang takut, khawatir, bingung, itu pasti. Kita mau melayani aja, kalau tanpa tuntunan Tuhan, mana berani, saudaraku.
Ya, saya menyampaikan, kalau bukan anugerah Tuhan juga nggak berani. Ya, siapa saya, siapa kita, gitu ya. Tetapi saya percaya itulah Tuhan. Dia memilih, dia memanggil, dia menetapkan, dia memperlengkapi. Firman Tuhan katakan, ya, yang dipanggil, dipilih, ditetapkan, diperlengkapi, itu Tuhan, saudaraku. Makanya kenapa Tuhan selalu katakan jangan takut. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, buat yang baru pertama kali mendengar, yang baru pertama kali mendengarkan berita Injil, kalau itu menyentuh hati, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan hidup kepada Tuhan. Yang hari ini juga mendapat panggilan Tuhan, ya, untuk pelayanan kah, untuk hidup kah, apapun itu, bicara panggilan Tuhan. Tuhan selalu katakan di awal, jangan takut. Karena Tuhan yang punya rencana. Kita memang tidak mengerti apa-apa, saudaraku. Kalau kita mau percaya, mau meresponi, Tuhan akan terus menuntun, mengurapi. Reaksi pertamanya, saudaraku, pasti kaget, pasti takut. Itu reaksi pertamanya, saudaraku, ya. Itu reaksi pertamanya. Itu yang saya catat, ya. Saya bikin catatan kecil, ya. Reaksi pertamanya takut, kaget, bingung. Itu manusianya kita. Waktu dipanggil Tuhan, kaget, bingung. Kenapa begini ya? Ada apa ya? Kok aku begini, mengalami begini? Itu begitu, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Kenapa di sini? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, justru begitu kita dipanggil Tuhan, saudaraku, berarti kita dapat kasih karunia Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan takut karena Tuhan yang punya rencana. Dan di sini sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, saudaraku, ini berita luar biasa. Benar gak, saudaraku, ya? Ada janji Tuhan. Di sini dikatakan kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan, dan yang kamu lahirkan itu dia akan menjadi besar, disebut anak Allah, bahkan menjadi raja dan tidak berkesudahan. Ya, saya rasa saudaraku, kalau kita mendengar berita begitu, saudaraku, ya, kita justru kalau kita melihat diri kita, pasti kita akan takut, kita akan bingung, apa iya, apa mungkin, gitu ya, nggak percaya, gitu ya. Tetapi di sini juga yang saya tangkap, saudaraku, ya, ternyata Tuhan luar biasa, ya. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus? Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus? Sebenarnya inilah yang Tuhan janjikan, saudaraku, ya. Di sini kamu akan mengandung dan akan melahirkan. Jadi memang harus mengandung dulu, harus terima dulu. Roh itu harus diterima dulu, janji itu harus diterima dulu, harus masuk dulu, harus tersimpan dulu. Itu kan mengandung, ya. Diterima dulu. Sesudah masuk, tersimpan, diterima, ada di dalam, baru dia akan lahir, saudaraku, ya. Jadi kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dari ayat ini juga saya belajar, gitu ya. Kita mau sama-sama belajar, saudaraku, ya. Janji Tuhan itu kalau kita mau melihat, memang harus kita terima dulu. Kita harus terima dulu, kita harus imani dulu, kita harus responi dulu, kita harus percaya dulu. Itu harus masuk dulu di sini. Selama kita tidak percaya, selama kita mana mungkin, gak bisa. Karena di ayat selanjutnya kan, kata Maria kepada malaikat itu, ya, di ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Ya, Maria juga nggak percaya, posisi dia masih bertunangan. Ya, kalau orang masih bertunangan, dibilang kamu akan punya anak kan bingung. Kalau udah punya suami mungkin percaya aja. Berarti kan di sini, saudaraku, ya, Maria melihat keberadaan dia, keadaan dia, tidak mungkin itu terjadi. Jadi hari ini juga, saudaraku, kalau kita melihat keadaan kita, saudaraku, kita pasti akan menolak. Mana mungkin, gak bisa. Kenapa? Kita gak percaya. Tetapi hari ini mau sama-sama belajar. Hari Natal, bicara kelahiran Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, menerima Tuhan Yesus. Yesus lahir. Kita bersuka cita karena Yesus lahir. Nah, hari ini juga, saudaraku, Natal itu dimulai bukan pada saat Yesus lahirnya, tetapi dari berita itu disampaikan, Natal itu sudah terjadi. Di situ Natal itu sudah dimulai. Jadi Natal dalam hidup kita kapan terjadinya, saudaraku? Waktu kita menerima berita, waktu kita menerima firman, waktu kita menerima dan memasukkan itu dalam hidup kita, sehingga itu menjadi bagian dari hidup kita, terkandung di dalam kita. Itulah Natal. Itulah berita Natal, itulah berita keselamatan. Dan kalau kita lihat berita ini, saudaraku,
Apa yang mau dilahirkan itu, dia akan menjadi raja. Berarti punya kuasa, punya kekuatan, dan tidak akan berkesudahan. Jadi apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita itu bukan bicara sementara, tetapi bicara selama-lamanya, kekal abadi. Dan itu ada kekuatan, ada kuasa, ada otoritas. Itu yang Tuhan mau kasih. Nah jadi pagi hari ini juga saya mau mengajak saudaraku ya, jangan lihat dulu, mana buktinya belum lahir. Memang Natal itu dimulai dengan menerima firman dulu saudaraku, menerima pemberitahuan dulu. Percaya nggak sama berita itu? Percaya nggak sama firman itu? Percaya nggak sama pemberitahuan itu? Kalau percaya, kita aminkan. Natal sudah mulai terjadi. Kenapa? Malaikat sudah mulai diutus. Malaikat diutus untuk menyampaikan berita. Hamba Tuhan diutus untuk menyampaikan berita. Ketika hamba Tuhan mulai berjalan, bergerak, dan menyampaikan berita, Natal sudah mulai terjadi. Karena rencana Tuhan sudah disampaikan. Nah, sekarang bagiannya kita yang menerima berita Natal hari ini saudaraku. Adakah imanmu hari ini? Ya, Maria katakan, bagaimana mungkin aku masih bertunangan? Memang kalau kita lihat bagaimana mungkin, mana mungkin, itu perkataan manusia. Ya, ketika kita melihat keberadaan kita, melihat keadaan kita, melihat kondisi kita, melihat kemampuan kita, kita katakan mana mungkin. Tetapi di sini dikatakan saudaraku ya, di ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudaraku lihat di sini, Roh Kudus akan turun atasmu. Saudaraku, segala kemustahilan, segala tidak mungkin itu, itulah kita, kemanusiaannya kita. Tetapi Tuhan memperlengkapi. Dikatakan Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan turun buat orang yang mau menerima. Jadi berita itu bukan sekedar disampaikan. Waktu Tuhan datang menyampaikan firman, firman itu digenapi dengan diberikannya rohnya. Roh itu yang akan diutus. Di sini dikatakan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi saudaraku, betapa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan akan memperlengkapi. Jadi hari ini saudaraku, di hari Natal ini saudaraku, jangan lewatkan kesempatan ini saudaraku ya. Kalau Tuhan mengutus hambanya, mengutus malaikatnya, menyampaikan berita keselamatan, memberikan kabar sukacita, menyatakan kekuatan, menyatakan pertolongan, menyatakan keselamatan, mari kita mau sambut. Saudaraku, kalau kita kaget, kita merasa kita tidak mungkin, tidak bisa, itulah manusia. Maria pun kaget, Maria pun terkejut. Bahkan Maria pun awalnya tidak percaya. Kenapa dia katakan mana mungkin? Itu respon dia, itu respon awalnya saudaraku. Jadi hari ini saudaraku ya, kalau apa yang menjadi kerinduan hati kita, kita tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi satu hal yang saya mau bilang, kita mau sama-sama rendahkan hati kita mau buka hati buat Tuhan, supaya kalau ada pekerjaan Tuhan, ada rencana Tuhan untuk Yesus lahir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dalam keluarga besar kita, dalam gereja kita, biarlah itu boleh tergenapi. Dan apa yang kita lakukan di sini, firman itu sudah diberitakan, berita itu sudah disampaikan, hamba Tuhan sudah diutus. Dan yang berikutnya dikatakan Roh Kudus diturunkan, pengurapan itu diturunkan, kuasa itu diturunkan, dan kuasa itu akan menyertai. Dan di sini dikatakan ya, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudaraku lihat, Maria dia belum menikah, dia baru bertunangan, tidak mungkin dia punya anak. Dia punya saudara Elisabeth, punya suami tetapi mandul, tidak mungkin juga punya anak. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang 26 ini ya, di ayat yang ke-36 ini ya saudaraku, dia pun sedang mengandung, berarti yang mandul itu pun mengandung. Nah, jadi kan berarti di sini saya tangkap ya saudaraku ya, bukan hanya kamu yang menerima kemustahilan gitu ya, tetapi saudaramu pun sudah menerima, karena di ayat 37 dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi itu dia saudaraku, Natal adalah bicara mukjizat. Ya, bicara mukjizat. Di sini dikatakan di ayat 37 bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah berita Natal, kemustahilan. Jadi Maria yang belum bersuami, dia mendapatkan keturunan karena dia dipakai Tuhan untuk melahirkan, untuk mengandung oleh Roh Kudus. Elisabeth
sanak saudaranya Maria, yang dikatakan mandul, tidak mungkin punya anak, juga dia mengandung. Ya, dia melahirkan juga hamba Tuhan, Yohanes, saudaraku ya. Jadi di sini saudaraku, kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Jadi ternyata berita Natal itu adalah berita mukjizat, berita kemustahilan bagi manusia. Bukan pikiran manusia, bukan kekuatan manusia, tetapi itulah pekerjaan Tuhan. Manusianya Maria, dia kaget, dia tidak percaya, dia bimbang. Tetapi saudaraku, yang membuat akhirnya itu terjadi, itulah dia ayat 38 ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi di sini saudaraku lihat, apa respon Maria? Sesudah dia mendengarkan berita itu, sesudah dia menyatakan bahwa mana mungkin, tetapi ketika malaikat katakan ada Roh Kudus yang akan diberikan, kamu akan disertai, ya di ayat yang 35 ini ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang paling tinggi akan menyertai engkau, ya. Jadi malaikat menyatakan itu, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang akan menyertai engkau, engkau tidak dibiarkan. Dan saudaraku, ayat 38 ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana respon Maria? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Nah, hari ini saudaraku, di hari Natal ini ya, jangan biarkan Natal ini lewat saudaraku, tetapi kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Tanpa Maria tunduk kepada Tuhan, kalau Maria menolak, Natal tidak akan terjadi dalam kehidupan Maria, ya. Tetapi Maria direncanakan Tuhan dan dia menerima, sehingga akhirnya Yesus lahir dari Maria, saudaraku. Nah, saya percaya semua kita pun direncanakan. Jadi pagi hari ini saudaraku, siapa yang mau benar-benar meresponi Tuhan, yang mau menerima Natal, yang mau menerima rencana Tuhan, yang mau menerima mukjizat Tuhan, yang mau menerima kemustahilan dari Tuhan. Saudaraku, Maria pun terkejut, Maria pun tidak percaya. Tetapi ketika dia mendengarkan berita itu, ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan, akhirnya dia berubah, hati dia berubah. Dia berubah dari yang terkejut, dari yang tidak percaya, dia mau tunduk, dia mau nurut, dia mau terima. Sehingga dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Nah, jadi hari ini, pagi hari ini juga saudaraku, buat kita yang merayakan Natal, biarkan Natal ini juga kita menerima, saudaraku ya, menerima Yesus lahir dalam hidup kita. Karena kita mau menerima panggilan Tuhan, menerima rencana Tuhan. Berapa banyak yang pagi hari ini juga mau meresponi, yang mau mengatakan, aku ini adalah hamba Allah, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ya saudaraku, kalau ada iman, kalau ada perbuatan pagi hari ini, saya percaya bagaimana akhirnya Maria benar-benar Tuhan pakai untuk menjadi ibu jasmaninya Tuhan Yesus selama di dunia ini. Dan bagaimana akhirnya Maria benar-benar mengandung dari yang Roh Kudus. Ya saudaraku lihat ya, dan terakhir di sini, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadi ketika tugas itu sudah dikerjakan, ya malaikat pergi. Ya, dan Maria akhirnya menerima apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, berita Natal ya, kemustahilan akan terjadi. Tetapi rahasianya di ayat 38 ini. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan pagi hari ini saudaraku ya. Kita sudah banyak mendengarkan berita Natal, bagaimana Tuhan mau menyatakan keselamatan, Tuhan mau menolong, Tuhan mau memberikan rohnya. Dan kalau semua berita itu kita sudah dengar, saudaraku, hari ini ada nggak iman kita untuk kita mau menghamba kepada Tuhan dan menerima berita itu dan mengatakan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saya percaya saudaraku ya, buat yang mau menerima dan meresponi itu jadi. Ya, jadi ini saudaraku ya, pagi hari ini firman Tuhan yang bisa dibagikan saudaraku. Saya mau mengajak kita semuanya untuk meresponi Tuhan. Ya, saya secara pribadi membaca ayat ini saya merasa diberkati ya. Supaya kita semuanya, baik laki-laki, baik perempuan, kita belajar menjadi seperti Maria. Ya, bagaimana dia menerima panggilan Tuhan, bagaimana akhirnya dia menerima rencana Tuhan dan dia mengandung dari Roh Kudus.
Biarlah firman ini kita mau terima. Biarlah rencana Tuhan kita mau terima. Sehingga setiap kita mengandung Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, dia bertumbuh di dalam kita sampai melahirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, kalau benar Roh itu ada, bertumbuh di dalam kita, pada waktunya Roh Kudus akan melahirkan pekerjaannya melalui kehidupan kita. Sehingga akhirnya apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi ini saja pagi hari ini saudaraku ya. Saya mau mengajak kita semuanya mau meresponi Tuhan pagi hari ini ya. Mau nggak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita sudah mendengarkan berita Natal, sudah mendengarkan cerita Natal, kita sudah mendengarkan tentang Maria. Kalau pagi hari ini, berita ini buat saudaraku dan saya. Dan Tuhan katakan kita dikaruniai dan Tuhan punya rencana. Mau nggak kita mau meresponi ini dengan sungguh-sungguh supaya benar-benar hari Natal ini ada sesuatu yang terjadi. Ya, kita akan meninggalkan tahun 2021 saudaraku. Kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin begitu banyak yang sudah terjadi di tahun ini. Mungkin banyak yang terjadi, baik, buruk, suka, duka, senang, sedih saudaraku, kuat, lemah, banyak yang sudah terjadi. Dan dari begitu banyak kejadian, apa yang kita bisa tangkap, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa terima. Saudaraku, kita mau sama-sama belajar. Biarlah apa yang baik, yang dari Tuhan, itu kita ambil terus. Tetapi apa yang tidak baik dari hidup kita, kita mau lepaskan. Ya, kita mau masuk tahun 2022, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau mengandung Roh Kudus dalam hidup kita, supaya Roh itu akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan, melahirkan kekuatan ya. Buah Roh saudaraku, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, ketekunan saudaraku, kerendahan hati, penguasaan diri. Kalau Roh itu ada dalam hidup kita, benar-benar buah itu akan lahir dari hidup kita. Sehingga kita bisa berubah saudaraku, sehingga apa yang Tuhan katakan bahwa anak Allah itu akan lahir, kita benar-benar bisa menjadi anak-anak Tuhan. Ya, orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan saudaraku ya. Ya, biarkan firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya, supaya kita terus meresponi, sehingga benar-benar kita meninggalkan tahun ini dan kita mau letakkan semuanya kepada Tuhan, segala kekurangan, segala kelemahan, segala dosa, segala apa yang tidak baik kita mau lepaskan. Dan biarlah apa yang baik, yang dari Tuhan, yang membuat lebih baik, itu yang kita terima dalam hidup kita saudaraku. Dan kita mau katakan kita adalah hamba-hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Amin. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan. Biar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari saudaraku, kita mau satukan hati kita. Saya mau mengajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Mari saudaraku, dimanapun kau berada saat ini, apapun keadaanmu saat ini, saya mau mengajak saudaraku, kalau engkau benar-benar mau meresponi, mau benar-benar belajar dari Maria, untuk menerima apa yang menjadi rencana Tuhan, untuk merelakan supaya Natal itu terjadi, supaya Roh Kudus itu turun, supaya hidup ini bisa mengandung Roh Kudus. Mari saudara, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, rendahkan hatimu, biarkan kita mau bersujud, biarkan kita mau berlutut, kita mau merendah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya mau mengajak semuanya, mari saudaraku, kita buka hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya benar-benar Natal itu terjadi. Mari Bapa, pagi hari ini Tuhan Yesus, di hari Natal ini Bapa, kami mengangkat tangan kepadamu ya Bapa, mulai dari hambamu secara pribadi sampai kepada seluruh jemaatmu. Siapapun yang pagi hari ini meresponi firman Tuhan, membuka hati kepada Tuhan dan mau menyerah di hadapan Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima Natal, mau merayakan Natal, bahkan mau Natal terjadi. Bapa, aku mengundang kuasamu, aku mengundang rohmu Bapa, aku minta belas kasihanmu Bapa. Biarkan Bapa seperti firman hari ini, biarkan Tuhan utus malaikatmu pagi hari ini Bapa, menjumpai setiap anak-anakmu Tuhan Yesus, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jawaban, yang mau merendahkan hati, mengangkat tangan. Mari Bapa, Engkau mengutus hamba-hambamu, mengutus malaikatmu, mengutus rohmu Bapa. Terima kasih karunia Tuhan saudaraku, terima anugerah Tuhan. Rendahkan hatimu pagi hari ini,
Rencana Tuhan yang terbaik, jalan Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan menghendaki, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa, saudaraku. Tidak ada yang terbaik selain membuka hati, selain menyerah, selain menerima. Pagi hari ini relakan hatimu, rendahkan hatimu, buka hatimu, angkat tanganmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Terima kuasa Tuhan, terima urapan Tuhan, terima kekuatan Tuhan. Bapakku mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Aku juga merendahkan hati Bapa. Biarkan di hari Natal ini Bapa, Roh-Mu mengalir Bapa. Biarkan kuasa-Mu mengalir. Lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Lihat hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu. Curahkan urapan-Mu, curahkan Roh-Mu Bapa. Penuhkan semuanya. Biarkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, anugerah dari Tuhan Yesus, sukacita Natal, keselamatan yang dari Tuhan turun atas setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Biarkan Roh-Mu berkuasa Tuhan Yesus, biarkan tangan-Mu yang turun Bapa, urapan-Mu bekerja, lihat tangan-tangan yang terangkat, biarkan kuasa-Mu mengalir saat ini memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati, mengurapi setiap tangan-tangan yang terangkat, penuhkan dengan kuasa-Mu, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya benar-benar urapan-Mu bekerja, kuasa-Mu turun Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan benar-benar Tuhan Yesus berita Natal itu diterima Bapa. Biarkan benar-benar Natal itu terjadi, karena Tuhan masuk, Tuhan hadir, dan Tuhan berkuasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikat semua yang jahat, yang mengintimidasi, yang membuat bingung, yang membuat kacau, yang membuat bimbang, yang membuat ragu, yang membuat tidak percaya, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Roh-Mu yang bekerja dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, genapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya saya akan bacakan info jemaat berikut ini. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu Saudaraku yang membutuhkan layanan doa atau konseling pelepasan, boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudaraku. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu bergabung di LSAD Community, boleh men-scan QR Code berikut ini yang tertera di layar Bapak Ibu Saudaraku. Dan berikut adalah info sepekan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup kita dengan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Biarkan berkat-Mu atas setiap kami yang sungguh-sungguh datang, yang sungguh-sungguh percaya beribadah kepadamu. Biarkan semua boleh mendapatkan yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Biarkan apapun yang sudah kami persembahkan, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan, biarkan ini termaterai di dalam setiap hati kami Bapa. Sehingga mulai hari ini Tuhan dan seterusnya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Loy Sunulingga yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Biarkan Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih-lebih lagi Tuhan, menjadi terus saluran berkat Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarkan nama Tuhan terus dipermuliakan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami taruhkan juga gereja kami El Shaddai Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasa atas gereja kami Tuhan. Seluruh visi misi yang Tuhan percayakan untuk El Shaddai, biarkan Tuhan terus nyatakan, Tuhan genapi menjadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mendukung doa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Marta juga dengan Bapak Pendeta Brian sebagai gembala di gereja kami Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, boleh terus menggembalakan umat-Mu Tuhan. Dalam gereja kami Kau pakai lebih heran lagi, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Apapun visi misi yang Kau percayakan melalui gereja kami, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau terus nyatakan lebih bagi Bapa. Terima kasih Tuhan, segala apapun pergumulan gereja kami Tuhan, saat ini Tuhan Engkau yang menyertai terus Bapa. Engkau nyatakan yang ajaib, Engkau nyatakan yang sempurna Tuhan. Dari mulai renovasi Tuhan, pembangunan Tuhan, perluasan gedung kami Bapa, bahkan seluruh perizinannya Tuhan Kau campur tangan, Kau buka jalan. Biarkan kuasa Tuhan terus nyata Bapa, dan semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh ibadah-ibadah yang ada Tuhan, seluruh pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Engkau yang terus menyertai, Engkau memberkati. Engkau pakai Tuhan lewat setiap ibadah yang ada, mulai dari menara doa, mulai ibadah-ibadah Tuhan, dari mulai juga ibadah Elkit, Elliot, semua Tuhan ibadah dewasa Tuhan Kau memberkati semua Tuhan. Biarkan melalui ibadah-ibadah kami Tuhan, Engkau boleh melawat banyak jiwa, boleh menjangkau banyak jiwa lebih luas lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau taruhkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkuasa atas gereja kami Bapa, berkat-Mu atas setiap kami Bapa, dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Kau pakai lebih lagi Bapa kerinduan-kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah Tuhan secara tatap muka Tuhan. Engkau yang terus berikan waktu-waktu yang terbaik Bapa, dan biarkan Tuhan Engkau yang nyatakan semua seturut waktu-Mu, Engkau nyatakan seturut kehendak-Mu Bapa. Juga pagi ini Bapa, hamba mendukung doa untuk bangsa negara kami Bapa. Berkuasa atas bangsa kami Bapa, lawatan-Mu Tuhan, keselamatan Tuhan, belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan, supaya Indonesia benar-benar Tuhan terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, terima keselamatan Tuhan, sampai benar-benar Indonesia dilepaskan dari setiap sakit penyakit, dilepaskan dari seluruh bencana-bencana Tuhan saat ini Tuhan yang sedang mengancam bangsa kami. Mari Bapa, pengampunan-Mu atas bangsa kami Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh terima keselamatan yang daripada-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami Bapa, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya, biarkan terus Engkau berkati Bapa dalam seluruh kepemimpinannya Tuhan Yesus, biarkan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau di akhir ibadah kami juga ada jemaat-Mu akan memberikan persembahan, mari Bapa Engkau memberkati setiap rupiah persembahan jemaat-Mu, apapun persembahannya Tuhan, biarkan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan tingkap-tingkap langit-Mu boleh dibukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga mendukung doa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari ini pagi ini bergabung bersama-sama Tuhan. Hamba mendukung doa Tuhan, hamba mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mendukung doa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa, apapun yang menjadi beban kerinduan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau itu sakit penyakit, biarkan Kau nyatakan mukjizat kesembuhan Bapa. Kalau yang saat ini mengalami kelemahan Tuhan, Kau nyatakan kekuatan yang baru Bapa. Yang saat ini sedang bersedih Tuhan, Kau nyatakan penghiburan dan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat hari Natal ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang turun ya Bapa. Tuhan Yesus sempurnakan ya Bapa. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Sempurnakan sukacita kami pagi hari ini Bapa. Sempurnakan Natal itu di dalam setiap anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepada-Mu ya Bapa. Biarkan damai sejahtera sukacita Natal turun atas setiap orang yang mau menerima, yang mau merayakan, bahkan yang mau bersungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biarkan urapan-Mu bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati semua yang bergabung beribadah, semua yang sudah melayani apapun bagian-bagiannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Hamba taruhkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja Bapa. Dan biarlah kuasa Tuhan yang akan terus menyertai, pertemukan kami kembali ya Bapa dalam seluruh ibadah-ibadah kami, dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akan menutup Bapa ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan ibadah kami. Sempurnakan ya Bapa seperti Engkau sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami dari GKRHI Jemaat El Sade, kami akan mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.